Ketika kamu mendapatkan pekerjaan atau tugas yang sebenarnya cukup penting, seberapa sering kamu menunda pekerjaan dan bilang, besok aja deh gue mulai ngerjainnya, atau justru kamu malah memilih mengerjakan hal-hal yang sebenarnya bukan prioritas. Dan hal ini berulang-ulang terjadi sampai akhirnya tenggat waktu pekerjaan kamu semakin dekat dan bahkan banyak pekerjaan baru lain yang datang. Akhirnya pekerjaan kamu malah menumpuk, kamu akhirnya harus lembur dan kehilangan banyak waktu istirahat. Tim riset dari Cornell University pernah mengadakan sebuah studi tentang pilihan dan preferensi. Mereka bertanya kepada respondennya, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu bisa mengulang hidup kamu dari awal? Ternyata orang yang menyesal dengan hal yang mereka nggak pernah perbuat itu 4 kali lipat lebih tinggi daripada orang yang menyesal dengan hal-hal yang mereka sudah perbuat. Nah, kalau memang kita cenderung menyesali hal-hal yang nggak kita lakuin, kenapa sih kita tuh nggak ada kapok-kapoknya untuk menunda pekerjaan kita? Banyak kerjaan tapi malah nonton Netflix. Prokrastinasi adalah tindakan menunda pekerjaan atau tugas yang sebenarnya harus kita lakukan dalam kurun waktu tertentu. Prokrastinasi berasal dari bahasa Latin, yaitu kata pro yang artinya maju dan krastinus yang artinya milik hari esok. Sehingga prokrastinasi berarti untuk dilakukan hari esok saja. Nah, sebuah studi di tahun 2013 menjelaskan bahwa sebenarnya prokrastinasi ini nggak ada hubungannya dengan buruknya manajemen waktu. Tapi prokrastinasi lebih dipahami sebagai gagalnya regulasi diri yang berkaitan dengan lebih pentingnya perbaikan mood atau suasana hati di jangka pendek dibandingkan dengan hal-hal yang sebenarnya harus kita lakukan. Nah, hal ini biasanya terjadi ketika kita dihadapkan dengan tugas atau pekerjaan yang kita lihat sebagai sesuatu yang tidak menarik. Dan hal ini biasanya mempengaruhi mood atau perasaan kita menjadi tidak senang atau menimbulkan suasana hati yang negatif. Nah, kenapa kita bisa melihat suatu tugas atau pekerjaan itu sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak menarik? Biasanya itu dipengaruhi oleh banyak hal. Dan beberapa diantaranya adalah yang pertama, ketidakjelasan. Ketika kita mendapatkan tugas atau pekerjaan yang kurang jelas, misalnya kita nggak tahu tujuannya apa, atau bahkan kita nggak tahu cara menyelesaikan atau mengerjakan tugas tersebut, otak kita akan memberitahu bahwa tugas ini terlalu sulit, akan memakan banyak energi atau usaha untuk menyelesaikannya. Akhirnya karena perasaan itu, kita memilih mengerjakan hal-hal lain atau justru menunda pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah perasaan kewalahan. Ketika kita tahu pekerjaannya itu cakupannya luas, perlu effort yang cukup tinggi, itu menimbulkan perasaan tidak menyenangkan sehingga akhirnya lagi-lagi kita memilih untuk menunda pekerjaan tersebut atau memilih pekerjaan yang lain. Yang ketiga, perfeksionisme. Perfeksionisme ini bisa menimbulkan kekhawatiran berlebih akan membuat kesalahan atau lupa akan detail-detail tertentu yang akhirnya membuat orang cenderung menghindari pekerjaan tersebut. Yang keempat adalah takut akan kegagalan. Nah, sebenarnya ketika kita takut akan kegagalan dalam menyelesaikan tugas tersebut, ada dua hal yang bisa terjadi. Bisa jadi kita mulai mengerjakan tugasnya tapi nggak pernah kita selesaikan, atau justru kita nggak pernah memulai pekerjaan tersebut. Sebenarnya ada banyak cara untuk mengatasi prokrastinasi. Salah satunya adalah dengan membagi pekerjaan kita ke dalam bagian yang lebih kecil. Dengan begini kita bisa lebih fokus, kita lebih mudah memahami tugas kita, dan kita nggak merasa kewalahan. Tapi kita coba besok lagi aja kali ya.